Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Andrian Firmanto di channel IM Pro Digital. Di kesempatan kali ini saya akan share kembali untuk laporan PKL ya. Tetapi yang akan saya share untuk kesempatan kali ini adalah laporan PKL untuk teman-teman mahasiswa jurusan DKV ataupun desain ya. Karena saya juga sudah lama tidak pernah share lagi untuk beberapa contoh laporan PKL ya. Untuk teman-teman yang mungkin jurusan DKV yang mungkin saat ini butuh untuk laporan PKL, namun teman-teman susah untuk membuatnya, teman-teman nanti bisa mencontoh untuk file yang akan saya bagikan buat teman-teman ya. Jadi atau kalau memang ada referensi yang lainnya, teman-teman juga bisa langsung ke channel IM Pro Digital ya. Di situ ada banyak contoh-contoh laporan PKL yang mungkin teman-teman nantinya bisa bisa teman-teman pakai, bisa edit, dan teman-teman juga bisa langsung pakai ya. Oke, langsung saja teman-teman tanpa berlama-lama. Jadi untuk filenya nanti saya share di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal download saja, terus teman-teman tinggal edit. Namun teman-teman sebelum nantinya teman-teman akan mendownloadnya, tidak ada salahnya saya akan coba untuk jelaskan berkaitan dengan laporan PKL ya, pembuatan untuk laporan PKL untuk teman-teman mahasiswa. Di kesempatan kali ini saya ingin share untuk laporan PKL dari salah satu peserta magang yang ada di IM Pro Digital ya, namanya Dido Alvarez. Jadi ini adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Dinamika ya. Kalau dulu sering sebutnya itu STT apa ya gitu, Stikom kalau nggak salah. Tapi kalau sekarang namanya itu adalah Universitas Dinamika. Jadi ini adalah contohnya ya. Jadi nanti teman-teman jika memang sesuai, teman-teman bisa langsung pakai. Tetapi kalau memang ada beberapa yang perlu direvisi, teman-teman tinggal revisi saja ya. Jadi ini adalah untuk covernya. Jadi pada umumnya saat teman-teman nanti membuat laporan pasti ada covernya. Jadi nanti covernya tinggal disesuaikan dari dosen ataupun guru-guru dari teman-teman, bagaimana standarisasinya, cara pembuatan untuk covernya. Setelah nanti teman-teman menyelesaikan untuk covernya, biasanya di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa ini dikerjakan oleh siapa. Jadi teman-teman juga bisa melihat untuk contoh judulnya, terus dikerjakan oleh siapa dan jurusannya. Mungkin pada umumnya seperti itu ya. Terus untuk yang berikutnya, jadi lembar moto. Jadi lembar moto ini nggak semua dari laporan PKL ada ya. Tapi kalau untuk Universitas Dinamika menyertakan, jadi nanti semisal kalau teman-teman tidak membutuhkannya, teman-teman tinggal mendownloadnya saja. Terus ada juga lembar persembahan ya, bukan lembar pengesahan tetapi lembar persembahan. Jadi laporan praktek kerja ini dipersembahkan untuk siapa sih? Jadi dipersembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dari awal hingga selesai. Terus yang berikutnya ini yang biasanya selalu ada ya. Jadi contoh dia lembar pengesahan. Jadi yang pertama tadi adalah cover, terus yang berikutnya itu adalah lembar pengesahan. Jadi lembar pengesahan di sini biasanya ada dari siswa ataupun mahasiswanya, terus ada juga untuk pembimbing magangnya. Jadi pembimbing magang biasanya ada dosen untuk pembimbing magangnya ataupun guru-guru pembimbing magangnya. Terus di sini juga disertakan ini nama saya sendiri yang dari IM Pro Digital sebagai tempat dunia industri atau idokannya. Terus yang di sininya juga adalah dekannya atau mungkin ketua prodinya ya. Jadi tergantung nanti dari standarisasi laporan standarisasi yang disampaikan oleh pihak sekolah ataupun dari pihak kampusnya dari teman-teman. Setelah lembar pengesahan, di sini juga ada pernyataan persetujuan publikasi dan keaslian karya ilmiah ya. Jadi ini juga beda ya. Biasanya kalau untuk di laporan PKL teman-teman mahasiswa yang lainnya atau teman-teman yang sudah download di video-video yang sudah saya bagikan di channel, tentunya mungkin ini tidak ada. Tetapi kalau untuk di DKV-nya
Universitas Dinamika. Jadi ada penyataan persetujuan publikasi dan keaslian karya ilmiah. Jadi karena ini juga akan dipublikasi ya. Terus berikutnya adalah berkaitan dengan abstrak. Ya, untuk abstrak di sini pun juga masing-masing kampus ataupun sekolah juga berbeda, karena ada beberapa yang kadang mereka tidak perlu menampilkan abstraknya, kecuali kalau teman-teman nantinya skripsi dan lain sebagainya, biasanya teman-teman ada untuk membutuhkan abstraknya ini ya. Jadi untuk laporan PKL ini ada 51 halaman ya, nanti teman-teman bisa pakai semuanya, teman-teman bisa download ya. Setelah berikutnya adalah ada kata pengantar ya. Jadi kata pengantar ya mungkin ya pada umumnya sama seperti yang lainnya ya, mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah SWT ataupun kepada orang-orang yang telah membantu dalam pengerjaan laporan PKL-nya. Terus berikutnya daftar isi ya. Daftar isi tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi ada lembar moto, ada lembar persembahan, terus ada lembar pengesahan, ada juga lembar persembahan, terus surat pernyataan, terus persetujuan publikasi, abstrak, dan kata pengantar ya. Jadi biasanya kalau yang kampus lain ataupun yang sekolah-sekolah lain tuh biasanya tidak ada kayak lembar persembahan, surat pernyataan, persetujuan publikasi, moto ini nggak ada, biasanya langsung ke lembar pengesahan, terus langsung ke kata pengantar biasanya ya. Jadi di sini nanti akan dibahas berkaitan dengan kata pengantarnya, terus mulai daftar isi, daftar gambar, lampiran, bab 1, bab 2, bab 3 hingga nantinya sampai ke bab 5. Nah, di sini pun juga di antara sekolah ataupun kampus-kampus itu juga berbeda-beda ya tentunya. Jadi ada yang biasanya ada sampai 4 saja, tetapi ada yang sampai ke bab 6 gitu. Jadi untuk uraian pekerjaannya atau pembahasannya itu ada di 2 bab ya. Di bab 5, bab 4 sama bab 5 itu pembahasan. Tapi kalau di sini hanya sampai ke bab 5 saja ya. Jadi bab 1 itu berkaitan dengan pendahuluan. Jadi nantinya di sini teman-teman bisa melihat untuk latar belakang masalah magang, terus rumusan masalah, batasan masalah, terus tujuannya itu buat apa, manfaatnya. Jadi manfaat magang itu sendiri mungkin bagi mahasiswa, bagi instansi atau perusahaan yang ditempatin oleh mereka-mereka peserta magang ya, atau bagi akademik ya, jadi bagi teman-teman siswa ataupun mahasiswa. Terus di sini nanti juga akan dibahas berkaitan dengan pelaksanaannya. Jadi di situ ada biasanya timetable-nya ya. Jadi mulai kapan sampai kapan. Terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan sistematika penulisan ya. Itu adalah yang dibahas di dalam bab pertama. Sedangkan kalau di bab kedua adalah pada umumnya itu adalah menggambarkan umum instansi atau tempat teman-teman PKL ataupun magang ya dari dunia industrinya. Jadi bagaimana sih profil perusahaannya, terus visi, misi, dan value dari instansinya ataupun dari dunia industrinya, terus logo, terus lokasinya, struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaan ya. Jadi deskripsi pekerjaan yang memang teman-teman kerjakan ketika teman-teman melakukan magang di dunia industri itu. Terus yang ke bab 3 itu adalah membahas berkaitan dengan landasan teori ya. Tentunya ini yang memang teman-teman juga memang harus ada referensi-referensi buku ataupun dari internet yang memang diizinkan jika teman-teman mengambil dari internet sumber-sumbernya. Jadi ini adalah beberapa landasan teori mulai dari media promosi, terus media sosial, terus YouTube dan lain sebagainya. Jadi kalau yang di sini pada umumnya memang berdasarkan landasan teori saja. Jadi teman-teman nanti juga bisa menjadi referensi ya. Jadi dari yang dibahas dari saudara Dido Alvarez ini bisa menjadikan referensi buat teman-teman. Terus yang berikutnya ada di bab 4 yaitu berkaitan dengan deskripsi pekerjaan. Jadi ini adalah berkaitan dengan aktivitas ataupun job desk yang memang teman-teman kerjakan ketika teman-teman magang di dunia industri ya. Ini kebetulan jadi pas waktu itu Dido Alvarez ini sebagai videografi ya, jadi content creator, jadi membuat desain ataupun
lebih cenderung membuat sebuah video. Jadi pengumpulan datanya seperti apa, observasi langsung, telaah literatur, brief, mulai dari pengambilan gambar, edit video, terus software yang digunakan. Jadi ini adalah beberapa yang nantinya teman-teman juga bisa belajar dari sini berkaitan dengan membuat videografi yang menarik ya. Terus yang kelima pada umumnya itu adalah penutup, yaitu yang berisi dengan sebuah kesimpulan ataupun saran bagi perusahaan ataupun bagi mahasiswanya itu sendiri. Terus yang terakhir itu adalah berkaitan dengan daftar pustaka. Jadi tentunya saat teman-teman mengerjakan untuk yang di bab ketiga landasan teori, tentunya karena teman-teman itu membuat karya ilmiah ataupun teman-teman untuk dunia akademisi, ya tentunya memang harus ada buku-buku yang menjadi referensi. Jadi menjadi referensi untuk pekerjaan laporan ataupun karya-karya ilmiah teman-teman. Jadi beda-beda ya, kalau memang teman-teman bukan akademisi atau mungkin bukan ini, tentunya tidak perlu membuat daftar pustaka ya. Tapi kalau ini memang untuk keperluan sekolah, untuk keperluan kuliah, jadi biasanya memang harus dirujuk atau merujuk kepada salah satu kajian-kajian atau mungkin dari di buku-buku. Terus berikutnya itu adalah berkaitan dengan lampiran-lampiran. Jadi mungkin biasanya Anda saat teman-teman itu magang, biasanya ada form-form atau jurnal-jurnal yang memang nantinya itu teman-teman isi ya setiap harinya. Jadi setiap teman-teman datang mulai dari awal sampai akhir teman-teman ngapain saja di situ, biasanya ada beberapa form yang memang harus teman-teman isi. Oh ya teman-teman, untuk passwordnya nanti di sini ini adalah ini ya passwordnya. Untuk password filenya itu adalah semoga bermanfaat ya. Jadi teman-teman nanti saat mendownload untuk filenya jangan lupa tonton videonya kali ini ya. Jadi sekali lagi bahwa passwordnya itu adalah semoga bermanfaat, S sama B nya besar. Jadi teman-teman nanti saat mendownload, karena filenya biasanya itu memang saya protect ya. Jadi saya protect supaya memang teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu untuk kontennya, sehingga teman-teman tidak hanya langsung mendownload aja terus teman-teman langsung mengerjakan, takutnya dari teman-teman tidak paham ataupun tidak tahu gambar-gambaran apa yang ingin disampaikan. Jadi itu adalah sedikit gambaran seputar untuk laporan PKL-nya ya. Jadi ini adalah beberapa daftar gambar, jadi gambar-gambar mulai dari kantornya, logo, terus mulai dari lokasi, struktur organisasi, icon YouTube, brief konten video dari tim content writer, desain thumbnail YouTube, logo, naskah digital, dan memasukkan storyboard manual ke dalam software Photoshop, proses pengambilan video, proses editing dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak asing lagi bagi teman-teman yang memang berkecimpung ataupun teman-teman memang menempuh mata kuliah ataupun jurusan desain komunikasi visual. Tentu gak asing lagi kan yang dikatakan namanya storyboard dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan daftar lampiran. Jadi ada surat balasan kerja praktek perusahaan. Jadi biasanya teman-teman itu sebelum magang, biasanya teman-teman itu mengajukan surat proposal. Jadi mengajukan surat proposal ke tempat magang ataupun ke dunia industri. Setelah memang teman-teman mengajukan proposalnya, di situ dunia industri memberikan balasan. Jadi surat balasannya ini bisa menjadi lampiran buat teman-teman nantinya ketika teman-teman mengerjakan laporannya. Terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan form kerja praktek ya. Jadi halaman 1, terus form kerja praktek, terus ada form bimbingan dosen ya. Biasanya itu saat kita sebelum mengajukan atau mungkin sebelum kita mengerjakan untuk laporannya itu, di setiap babnya ataupun sebelum teman-teman itu mengerjakan laporan, biasanya kita harus konsultasi dulu dengan guru ataupun dengan
dosennya. Jadi di situ biasanya nanti konsultasi mulai dari bab 1, di bab kedua, mulai di bab 3, bab 4 sampai dengan bab terakhir ya. Sehingga teman-teman memang konsultasi sehingga saat nanti pengerjaannya tidak salah atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari dunia pendidikan atau dari pihak kampusnya ataupun dari pihak sekolahnya. Jadi ini tadi yang penjelasan berkaitan dengan kayak bab 1. Jadi mungkin tadi saya tidak akan perlu menjelaskan satu persatu ya, teman-teman nanti tinggal download, tinggal dipelajari saja. Terus ini ada kayak rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana proses digital promotion media untuk brand Rajaka Wisata. Jadi brand Rajaka Wisata ini adalah memang salah satu usaha yang memang kita jalankan ya. Jadi ini bergerak di bidang tour and travel. Jadi teman-teman kalau ingin rekreasi atau teman-teman sewa villa dan lain sebagainya di Batu Malang, teman-teman bisa searching aja di Google Rajaka Wisata. Terus ini adalah batasan masalahnya ya. Jadi tentunya menarik sekali biasanya supaya bahasanya itu tidak kesana kemari ya, tidak nyeleweng kesana kemari. Makanya ada biasanya adalah batasan masalah sehingga masalah ataupun yang kita urai ataupun yang memang kita bahas itu tidak jauh-jauh dari yang memang dari hal ini ya. Jadi mulai dari perancangan media promosi digitalnya, terus mulai dari pengoptimalan untuk SEO-nya ya, search engine optimization, terus perancangan media promosi digital sebagai konten YouTube. Ya, itu adalah berkaitan dengan batasan masalah yang saudara Dido bahas ini ya. Terus tujuannya jadi biasanya tidak jauh berbeda, nanti teman-teman saat mendownload mungkin juga ya seperti ini saja ya. Tujuannya, terus nanti manfaat magangnya ya. Jadi manfaat magang bagi mahasiswa, bagi instansi ataupun perusahaan, terus bagi akademik dan lain sebagainya. Mungkin biasanya tidak jauh berbeda ya. Jadi teman-teman nanti tinggal modifikasi saja, sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di masing-masing sekolahnya ataupun di masing-masing mahasiswanya. Jadi dari situ teman-teman nanti bisa memodifikasi. Sekali lagi untuk filenya nanti saya share di kolom deskripsi ya, dan untuk passwordnya tadi sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Jadi saya teman-teman silakan simak saja. Saya juga sampaikannya pelan-pelan supaya teman-teman nantinya memang saat memasukkan passwordnya tepat sesuai ya. Takutnya biasanya kalau salah itu nggak sesuai. Ini saya share-nya itu adalah berbentuk Word ya, supaya teman-teman nanti bisa melakukan edit ya. Kalau untuk file PDF sih teman-teman nanti biasanya ada yang kesusahan ketika teman-teman mengconvert ya. Jadi teman-teman ketika mengconvert dari Word ke PDF ya, maka dari itu langsung saya berikan aja untuk versi Word-nya sehingga nanti dari teman-teman bisa langsung memodifikasinya. Ya, itu adalah gambar. Ini adalah berkaitan dengan untuk laporannya ya. Teman-teman bisa sedikit lihat sampai ke halaman 51 ya. Tentunya ketika teman-teman kalau mengerjakan mulai dari awal tentunya juga malas banget ya. Karena kebanyakan dari teman-teman itu memang pengennya cara yang singkat, terus teman-teman yang mudah. Makanya contoh laporan ini saya share ke teman-teman, tujuannya supaya membantu teman-teman ya. Tapi bukan untuk membuat teman-teman itu menjadi malas, tetapi dari untuk laporannya ini bisa menjadi referensi buat teman-teman sehingga nantinya laporan dari teman-teman itu bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi ini adalah contoh-contoh lampirannya ya. Seperti itu sih teman-teman. Teman-teman nanti bisa langsung download saja ya. Download untuk laporannya. Semoga untuk laporannya bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, kalau memang teman-teman belum mensubscribe untuk IM Pro Digital, nggak ada salahnya teman-teman mensubscribe sehingga saat nantinya kita akan share berkaitan dengan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman mendapatkan untuk notifikasinya.
saya rasa itu saja teman-teman. Semoga untuk video kali ini bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas. Semoga segera selesai untuk laporan PKL teman-teman.